Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini film yang akan Mimin review adalah film action berbahasa Telugu berjudul Puspa yang dirilis pada tahun 2021. Dibintangi aktor favorit Mimin banget, yaitu Allu Arjun sebagai Puspa, si tokoh utama, Rasmika Mandana sebagai Sri Vali, dan Fahad Fasil sebagai SP Banwar Singh Sekawat. Di awal film terlihat seorang laki-laki dengan baju miring dengan berani melawan petugas sendirian. Dia menawari mereka uang agar melancarkan pengirimannya. Karena tawaran itu rendah, pria ini terus-terusan dihajar. Sampai akhirnya dia menawarkan 1 lak per orang. Para polisi berhenti dan menerima uang suap tersebut. Siapakah laki-laki yang terlihat gembel ini? Mengapa bisa dia mendapatkan segitu banyak uang? Apakah dia jelmaan babi ngepet atau apa? Penasaran dengan kisahnya? Inilah alur ceritanya. Ternyata orang yang tadi ini bernama Puspa Raj, seorang supir sekaligus penyelundup yang memperdagangkan kayu cendana merah atau red sanders di perbukitan Sekasala, Andhra Pradesh. Kayu ini hanya tumbuh di India Selatan dan menjadi bagian dari salah satu bisnis ilegal terbesar di India yang paling sering dikirim ke Cina. Maka tak salah jika kayu ini sangatlah mahal. Sebelum menjadi sindikat, Puspa hanya bekerja sebagai kuli pemotong kayu. Puspa punya sifat tak mau tunduk sama orang kaya. Dia tak mau disuruh dan tak mau mendewakan sesama manusia. Manajer memberinya peringatan agar lebih sopan agar bertemu dengan bos. Tapi Puspa malah menjawab, "Percuma, kau tak mungkin bisa mengubah perilaku saya. Jadi gimana kalau kau saja yang merubah perilaku bosmu?" Mendengar itu, Kesava, asisten bos, berkata pada manajer kalau dia detik ini juga sudah mengganti bosnya, yakni Puspa. Keesokan hari, Redapa si rentenir menagih hutang Parvatama atau ibu Puspa yang katanya mau dibayar bulan lalu dan mempermalukan mereka di depan umum. Puspa terpaksa menjual kerbau kesayangannya untuk bayar hutang. Lalu Puspa memaksa Redapa segera memberitahu semua warga kalau ibunya sudah melunasi hutang. Tak ada lagi uang untuk melanjutkan hidup. Puspa memilih bekerja yang lebih banyak resikonya agar cepat kaya. Kesava pun ikut menaiki angkot yang sama dengan Puspa karena dia merasa aman jika berada bersama Puspa. Singkat cerita, mereka turun dari bagasi bus dan lalu jalan kaki agak jauh menyeberangi bukit untuk mencapai tujuan. Ternyata mereka melakukan pekerjaan ilegal, yakni menebang kayu langka yang hanya tumbuh di perbukitan Sekasalam di distrik Chittor, Andhra Pradesh untuk diekspor ke luar negeri. Di tengah pekerjaan, DCP Govinda datang. Dia adalah mimpi buruk bagi kuli ilegal. Karena sering menyerbu mereka di hutan, para kuli panik. Namun Puspa dengan cerdas menyembunyikannya dan mengelabui polisi. Karena jumlah polisi yang datang hanya sedikit, Puspa dan kawan-kawannya menjadi aman. Sehingga tarian bahu miring pun ditayangkan. Mereka juga mendapat bayaran atas kerja keras mereka semalaman. Dan Kesava pun berhasil mengakrabi Puspa. Sayangnya Govindapa datang kembali dengan personil lebih banyak. Semua kuli berlari. Dan Puspa segera membawa truk muatan dan pergi sembunyi. Lalu menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Puspa dipukuli agar mengakui di mana dia menyembunyikan kayu-kayu itu. Dia berkata, "Bos saya tak akan mengampuni saya kalau saya memberitahu di mana barang itu." Govinda bertanya, "Emangnya siapa bosmu?" Puspa menjawab sambil tertawa, "Haha, ya aku sendirilah bosnya. Ya, ketipu dia." Puspa tak kesakitan saat dipukul. Dia malah tak berhenti tertawa. Sampai seorang polisi yang mengetahui kelemahan Puspa datang untuk menanyai perihal marga keluarganya di belakang namanya. Puspa menangis mengingat zaman kecilnya. Melalui kilas balik kehidupan Puspa Raj, ia tumbuh dan besar bersama seorang ibu tanpa ayah. Ayahnya bukan meninggal, tapi Puspa tak pernah diakui oleh keluarga ayahnya, yang merupakan orang terpandang. Bahkan saudara tiri Puspa pun memperlakukannya dengan cara yang sangat hina.
पीछे डट जपा। Tak lama saat Puspa makan siang, saudara Kondaredi, si dalang penyelundupan cendana merah pun datang. Mereka adalah Jali atau Jolly Reddy, si tukang kawin paksa wanita perawan. Yang ini Jakka Reddy. Dia yang paling benar ngurus seluruh bisnis ilegal ini. Nah, kalau ini adalah Konda Reddy. Dia adalah kakak tertua mereka yang mengatur jalannya bisnis. Kedua saudara Konda Reddy ini datang untuk menanyakan di mana Puspa menyembunyikan barangnya. Puspa meminta jaminan dan uang 5 lak untuk memberitahu mereka. Dan mereka pun setuju. Ternyata Puspa menyembunyikan truk itu di dalam sumur kotor. Dan terpaksa, alat industri pun dikerahkan untuk mengangkutnya. Puspa mendapat 5 laknya. Tapi dia tidak bisa menaiki mobil Jali lagi. Merasa terhina, Puspa memutuskan untuk membeli mobil baru seharga 5 lak. Lalu dia pergi menemui Konda Reddy yang saat itu sedang kesal karena anak buahnya tak becus, sehingga kayu ajaibnya seharga langit itu hangus begitu saja. Puspa mendapatkan kepercayaan dari majikannya Konda Reddy dengan bantuan ide-ide baru, yakni truk manipulatif di bawah kayu dan di atasnya susu untuk menyelundupkan cendana merah. Sehingga dia lolos dalam pemeriksaan polisi dan truk pun leluasa pergi. Puspa dengan cepat naik pangkat dan menjadi mitra Konda Reddy dalam jaringan penyelundupan cendana merah dan diberi komisi 4% per lot. Lanjut cerita, Puspa jatuh cinta pada seorang gadis bernama Srivali, si penjual susu. Puspa berusaha mencari perhatian agar Srivali melihatnya, tapi usahanya sia-sia. Di sisi lain, anak buah Puspa tertangkap polisi karena DSP Govinda mengetahui isi truk manipulatif itu. Sedangkan Kesava mendapat kesempatan untuk meminta tolong pada teman-teman Srivali dan memberi mereka uang buat nonton agar membuat Srivali tersenyum melihat Puspa. Besoknya, Srivali datang dengan temannya dan memaksanya tersenyum. Puspa pun kepedean. Sayangnya saat dia hendak menembak Srivali, Puspa baru tahu kalau Srivali terpaksa melakukan itu hanya karena uang dari Kesava. Puspa memarahi Kesava, tapi dia malah meminta segera bayar 5.000 untuk Srivali menciumnya besok. Besoknya saat Srivali dan temannya datang, Srivali tak bisa mencium Puspa karena dia hanya akan memberikan ciuman pertamanya untuk suaminya saja. Puspa pun menjadi kesal. Di sisi lain, Govinda akhirnya tahu di mana mereka menyembunyikan 1.000 ton barang sindikat yang akan dikirim ke Chennai dan berencana akan menangkapnya di gudang Konda Reddy. Prabakar dan Gaur Reddy akan diberi imbalan 50 lak rupiah jika mereka memberitahu kalau ada barang baru sampai. Ini adalah Mangalam Srinu, bos sindikat kayu cendana. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat menavigasi barang melalui 15 pos pemeriksaan ke pelabuhan Chennai. Karena Gaur Reddy berkhianat, Mangalam Srinu mempercayakan Konda Reddy untuk mengamankan 1.000 ton stoknya. Karena di Konda Reddy, Jali atau Jolly Reddy dianggap tidak kompeten, Puspa pun diberi tanggung jawab itu. Di gudang, Konda Reddy memberitahu bahwa Govinda Pak berhasil melacak lokasi mereka. Karena Govinda semakin dekat dengan lokasi untuk menyerang, Puspa bertindak, di mana untuk mengangkut stok dengan cepat, Puspa melempar semua kayu gelondongan ke sungai yang berdekatan. Sambil mengirim komplotannya ke Kesava untuk segera menyuap para pejabat dan membendung sungai di hilir. Untungnya mereka membuang kayu tepat waktu. Sehingga saat Govinda dan tim mencari barang bukti, tak satupun kayu itu ditemukan. Sedangkan Kesava juga berhasil membendung sungai di hilir. Govinda menasihati Puspa bahwa apa yang dia lakukan tidaklah benar,
Kelak Anda akan kehilangan sebanyak apa yang Anda menangkan hari ini. Anda akan tahu seiring bertambahnya usia. Lanjut cerita, karena semua stok diselamatkan dari sitaan, Mangalam Srinu pun membuat pesta besar-besaran yang dihadiri polisi dan pejabat tinggi lainnya. Namun di pesta itu, Puspa tidak sengaja mendengar bahwa Srinu menjual kayu dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan, yakni 2 crore per ton dari mereka dan hanya 25 lakh per ton untuk mitranya. Setelah memberitahu kecurangan Srinu, Puspa meminta Konda untuk menuntut bagian yang adil, tetapi Konda mundur karena melawan Srinu tampaknya sangat berisiko. Tapi Konda menawarkan agar Puspa bicara langsung dengan Srinu dan meminta bagian yang sama, yakni 50% agar terasa adil. Sedangkan Kesava, dia menyarankan agar Prabakar menikahi putrinya dengan Puspa karena kehidupan Puspa sangat terjamin, apalagi Puspa adalah anak bungsu Moleti Venkata Ramana. Sehingga hari pertunangan pun dilangsungkan. Saudara tirinya, Mohan, lagi-lagi menghalangi upacara dan menyangkal garis keturunan Puspa dari ayahnya yang sudah meninggal, karena dia lahir di luar nikah. Puspa tersulut emosi, sementara ibunya terluka dalam perkelahian tersebut. Ibu mengingat memorinya dulu, saat ayah Puspa meninggal, mereka tak diperbolehkan melayat. Bahkan semua barang-barang dan rumah pun disita oleh mereka. Juga kalung liontin satu-satunya pemberian ayah berisi fotonya dengan sang ayah pun diambil paksa oleh mereka. Ini membuat Puspa marah dan memotivasinya untuk naik lebih tinggi dalam tahta kehidupan. Keesokan harinya Puspa mendatangi kediaman Srinu untuk meminta bagiannya 1 crore per ton penjualan secara adil. Jika tidak, dia akan menjual langsung kayu tersebut yang sudah dia kirim dengan selamat ke Chennai Murugesan untuk memperoleh untung lebih banyak. Srinu tak mengindahkannya dan malah menyerang Puspa, tapi Puspa dengan mudah mengalahkan mereka. Fire. Puspa kemudian pergi ke Chennai sendiri dan membuat kesepakatan untuk menjual kayu cendana merah itu. Setelah diberikan sampel saham kelas, barulah Murugesan datang sendiri untuk menanyakan bisnisnya. Super, Pak. Setelah menegosiasi harga 1,5 crore per ton, Puspa menelpon Konda dan memberitahu kalau dia sudah melakukan kesepakatan harga. Puspa juga mengingatkan kalau dia menginginkan 50% dari harga 1,5 crore itu yang sebelumnya Konda dan Puspa setuju untuk membaginya secara rata. Di sisi lain, Prabakar ketahuan Jolly Reddy kalau dialah yang memberitahu polisi mengenai keberadaan stok mereka. Untungnya Jolly nggak jadi membunuh Prabakar, karena Prabakar punya anak gadis cantik yang bisa diperawanin. Srivali diculik dan dibuat mengerti, dimana jika dia datang malam hari menggunakan baju pengantin, maka ayah Srivali akan selamat. Malam hari pun tiba, dan Srivali sudah siap untuk pergi. Tapi Srivali terlebih dulu mendatangi rumah Puspa. Sembari menangis dia berkata, Jolly Reddy hendak mengambil hal berharga dariku untuk keselamatan ayahku, sedangkan aku hanya akan memberikan ciuman pertamaku hanya untuk laki-laki yang aku anggap suami. Tidurlah denganku sekali saja, karena setelah itu, kamu tidak bisa melihatku lagi. Mendengar itu, Puspa tersulut emosi. Dia mendatangi Jolly Reddy untuk memberinya pelajaran dan membuatnya lumpuh sementara waktu. Puspa mengejaknya karena pasti Jolly akan lapor ke kakaknya untuk balas dendam. Jolly pun menjawab kalau dia itu jantan dan akan balas dendam sendiri di waktu yang tepat. Kesava dan Puspa mengantar Prabakar dan putrinya dengan selamat, sehingga membuat ibu Srivali membuka hati untuk Puspa. Srivali tiba-tiba mencium Puspa dan membuat tarian bahu miring pun diputar.
Lanjut cerita, setelah mendengar kronologi adiknya babak belur, Konda akhirnya mengetahui bahwa Puspa bertanggung jawab atas kondisi saudaranya. Konda membawanya ke tempat terpencil di hutan untuk membunuhnya. Namun, bukan Puspa yang terbunuh, melainkan Konda Reddy yang terbunuh sendiri dalam penyergapan anak buah Srinu. Itu memberi Puspa kesempatan untuk melarikan diri dan melakukan serangan balik. Koira തന്നെ പിന്നെ koira. ഭയപ്പെട്ടാണ്ടോ Tapi Puspa dengan gaya kibas-kibas rambut pentin menyelamatkan saudara laki-laki Konda, Jaka Reddy. Dia juga menangkap saudara ipar Srinu, Mogilesu, dan lalu membunuhnya saat tengah menelpon Srinu yang memintanya untuk berkompromi. Lanjut cerita, saat upacara pelayatan dilangsungkan, Bumi Reddy Sidappa Naidu, seorang menteri yang menaungi sindikat, memberikan mediasi bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mereka sama-sama tak terima saudaranya dibunuh. Namun yang lebih penting adalah Puspa mengungkap taktik Srinu yang menipu sindikat dengan harga lebih rendah dan keuntungan pribadi Srinu yang lebih tinggi. Naidu kemudian menunjuk Puspa untuk mengelola sindikat mereka. Sehingga upacara peresmian Puspa sebagai orang besar pun dilaksanakan. Bahkan sekarang, Naidu dan Puspa menjadi teman akrab. Lanjut cerita, karena ketidakmampuan Srinu untuk membalas dendam saudara iparnya, istrinya Daksayini mengorok lehernya dan melukainya. Singkat cerita, setelah 6 bulan jabatan Puspa naik, DSP Govinda mengundurkan diri atas penyesalannya membunuh Bujangga. Sedangkan Jolly sangat ingin balas dendam, tapi dia lumpuh dan tak bisa berbuat apa-apa, dan Daksayini hidup dalam keputusasaan. Namun karena pengunduran Govinda membuat cerita baru yang lebih menarik. Seorang petugas polisi yang kejam bernama Banwar Singh Shekhawat mengambil alih jabatan DSP Govinda sebagai SP distrik. Sedangkan Puspa dan Srivali beberapa hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Puspa menemui Shekhawat dan memberinya uang senilai 1 crore dan memberikan undangan pernikahannya dengan Srivali. Tapi karena dia melewatkan kalimat "sir", tangannya diborgol dan membuatnya hampir ditembak. Shekhawat menjelaskan perbedaan pakaian dan mereknya, serta jabatannya sebagai polisi dan keturunannya dari keluarga terpandang. Tak hanya itu, Shekhawat dengan sombong merendahkan istri dan ibunya perihal kehamilan, kelahiran, dan kedudukan. Puspa menahan emosi dan menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Setelah Puspa memanggilnya Sir atau Tuan, barulah Shekhawat melepaskannya dan menerima uang 1 crore itu. Sejak saat itu, Kesava heran melihat Puspa bertindak tunduk pada Shekhawat. Itu tak seperti biasanya. Bahkan Puspa mengiyakan semua yang Shekhawat mau. Saat hari H pernikahan, Kesava malah tak menemukan Puspa untuk melangsungkan acara pernikahannya. Ternyata Puspa dan Shekhawat pesta minum bersama di puncak bukit. Di sana Puspa mengekspresikan penghinaan atas bagaimana dia diejek dalam pertemuan pertama mereka. Puspa paling tidak suka ada orang yang menyenggol keluarganya. Puspa mengambil revolver Shekhawat dan menembakkan tangannya sendiri. Puspa memberi stempel bajunya sendiri dengan getahnya. Dia berkata, "Hei, Shekhawat yang idiot, kamu pikir aku orang yang takut dengan peluru? Apa kamu tahu kenapa aku diam saat kau melakukan penghinaan itu? Itu karena ibuku tak memiliki pernikahan dan hari ini adalah pernikahan pertama di rumah kami. Aku menahannya hanya sampai hari ini dan menghindari sesuatu yang tidak enak nantinya. Sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi."
Dia kemudian menekan Sekawat untuk menanggalkan pakaiannya. Sementara itu, Puspa melakukan hal yang sama. Puspa mengatakan, sekarang kita sama tanpa merek pakaian. Bedanya, aku memulai hidupku dari gaya ini. Saat aku jalan dengan pakaianku seperti ini, orang tetap memanggilku Puspa. Sedangkan kalau kamu berjalan seperti itu, tidak ada yang akan memanggilmu Sir. Bahkan, anjingmu pun tidak akan mengenalimu jika kamu telanjang seperti itu. Beban yang harus pergi akan pergi, dan uang yang harus datang akan terus datang. Anda takkan mendapatkan sepersen pun uang. Anda hanya akan memakai seragam di tubuh Anda, tetapi Anda tidak akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Anda hanya akan memiliki sebutan Sir dan aku akan menghapus lainnya. Sampai jumpa. Lalu Puspa pergi untuk melanjutkan pernikahannya. Sementara Sekawat, seperti yang diperkirakan, anjingnya menggonggong tak mengenalinya. Dengan marah, dia membunuh anjing itu dan membakar uang suapnya. Dan cerita pun berakhir. Sayangnya film Puspa part 2-nya belum rilis ya teman-teman. BTW terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.